Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Yang dihormati Puan Mastura, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman, Profesor Syahrir, dan hadirin hadirat, para tetamu, semoga sekalian sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Bagi pihak Institut Darul Ihsan, saya mengalu-alukan kedatangan hadirin hadirat. Kami sangat berbesar hati dapat menerima kedatangan saudara-saudara sekalian, dan bagi kami ini adalah satu petanda baik untuk kerjasama yang lebih erat di masa-masa akan datang. Karena pada zaman seperti sekarang ini, memang tidak mungkin kita bekerja sendirian. Kita harus bekerja dalam rangkaian. Dan saya dimaklumkan bahwa kerjasama dalam rangkaian ide dan perpustakaan Selangor telah pun berjalan dan mencipta kejayaan-kejayaan yang memberangsangkan. Gitu. Saya sentiasa diberi maklumat tentang diskusi buku di mana-mana, dan saya merasa terangsang bahwa ada harapan untuk menjayakan misi pencerahan rakyat Selangor, misi memartabatkan semula nilai ilmu. Karena dalam pemerhatian saya, rakyat sedang mengalami krisis kekacauan nilai. Yang saya maksudkan dengan krisis kekacauan nilai itu ialah mereka tidak tahu nak letak nilai menurut urutan yang betul. Yang di bawah diletakkan di atas, yang di atas diletakkan di bawah. Nilai ilmu yang seharusnya berada ditempatkan di puncak urutan keutamaan nilai, sekarang entah di mana. Orang lebih menghargai nilai kekuasaan, nilai kekayaan daripada nilai ilmu. Nilai kekuasaan itu begitu disanjung, begitu dimartabatkan. Orang entah dari mana-mana, bila dapat kuasa, wah, semua orang mengerumuninya, entah dari mana-mana. Bila ada kekuasaan, masuk kampung disambut dengan kompang. Bila hilang kekuasaan, hilanglah kompangnya. Tak berbunyilah kompang itu kalau hilang kekuasaan. Saya pikir ini satu kekacauan nilai. Begitu juga kekayaan. Ada teman saya, entah bagaimana, dia jadi orang korporat, dia jadi kaya, dia balik kampung, orang kampung sambut dengan kompang. Oleh karena terlalu heran, dia beritahu saya, heran bang, saya balik kali ini disambut dengan kompang. Saya kata, yang dikompangi bukan kamu, poket kamu tuh. Inilah kekacauan nilai yang sedang berlaku. Kita tak boleh tertipu dengan gairah orang belajar, berebut tempat belajar, mati-matian studi sampai cengkung. Tapi apakah itu nilai menunjukkan dia menjunjung nilai ilmu? Orang belajar bersungguh-sungguh, berebut-rebut, bersaing.
yang dapat sekian belas disanjung. Apakah ini petunjuk bahwa masyarakat kita menjunjung nilai ilmu? Saya fikir tidak. Sebab kelulusan akademik itu hanya dipakai untuk mengejar sesuatu yang lain. Hanya alat untuk mendapat pekerjaan yang baik dan untuk mendapatkan duit yang lebih banyak. Jadi tumbuhnya universiti yang semakin banyak, ya, termasuk universiti korporat, bagi saya bukan indikasi bahwa masyarakat kita menjunjung nilai ilmu. Sebab kelulusan hanya dicapai untuk mengejar sesuatu yang lain yang lebih tinggi nilainya, yaitu kekayaan. Bukan karena ilmu. Karena itu saya yakin kalau ada universiti yang menawarkan kursus 3 bulan dapat ijazah, saya pikir universiti itu jadi pilihan pertama. Karena yang dipentingkan bukan ilmu, tapi ijazah yang memungkinkan dia mendapatkan kekayaan. Jadi saudara sekalian, ini satu cabaran yang sangat berat. Bagaimana kita memartabatkan semula nilai ilmu, yang dengan itu kita perkukuh budaya ilmu. Sebab pengembangan budaya dan pengukuhan budaya ilmu harus berhadapan dengan gerakan pembodohan. Di tengah semarak campaign membaca campaign budaya ilmu, sebenarnya kita sedang bertarung hebat dengan gerakan pembodohan. Ada saja orang yang nak memperbodohkan rakyat, dan yang sedih, rakyat tidak merasa diperbodoh, malah enjoy diperbodoh. Ini suatu yang harus kita tangani bersama. Dan saya pikir ide dan perpustakaan adalah institusi yang tepat untuk menangani gejala ini. Saudara sekalian, kebetulan kebelakangan ini kami sedang membincangkan pemikiran seorang pemimpin ilmuwan yang sangat komited dengan perjuangan keilmuan, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak punya pilihan. Kalau nak bercakap soal pemimpin yang komited kepada ilmu, menjunjung tinggi nilai ilmu, dan sentiasa berhempas pulas mencari ilmu, saya tak nampak orang lain. Orang lain itu kalau dia berucap pun teksnya orang lain yang buat. Jadi dia ini ilmuwan kebun. Mana tahu ucapan dia orang lain buat. Saya tahulah, saya pernah buat ucapan untuk menteri. Dan dia bacanya sepatah demi sepatah. Selepas selesai dia berucap, masa minum teh, dekan saya perkenalkan saya kepada menteri itu. Ini Dr. Siddiq yang nulis teks ucapan yang berhormat. Oh, dia pun shake hand. Oh, thank you very much. It's a good speech. Dia yang kata speech dia bagus. Jadi saya tak menyangka dia akan berkata begitu. Jadi saya pun
Ya, tak tahu nak kata apalah. Kalau saya tahu dari awal dia akan bercakap begitu, saya akan jawab. Ya, bila dia kata it is a good speech, dan saya tentu akan jawab, and you are a good reader. Anda pembaca yang baik. Tapi lain, Datuk Seri Anwar ni dia tahu apa yang dia cakap. Dia tahu apa yang dia cakap. Dan dia betul-betul membaca. Dan ketika dia dalam penjara pun, rakan-rakannya kelam kabut mencarikan buku. Tak jumpa-jumpa. Ada yang tak jumpa buku tu, yang dia hendak tu. Antara yang buku awal yang membentuk, mempengaruhi pemikiran beliau itu ialah buku yang ditulis oleh Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, pendidikan kaum tertindas. Itu tahun 70-an. Saya dalam Islamic Studies, tak tahu Paulo Freire itu siapa. Ibnu Khaldun tahulah, Asy-Syafi'i, Asy-Syatibi tahu, tapi Paulo Freire ini siapa? Dia yang mengenalkan kepada kami tentang karya Paulo Freire, pemikiran Paulo Freire, seorang ahli pendidikan dari Brazil yang memperjuangkan pendidikan untuk kaum tertindas. Jadi kaum tertindas seperti apapun, kalau dididik, diberikan ilmu yang menyadarkan, dia akan mengalami transformasi lalu bangkit menjadi manusia baru. Golongan kaum tani yang buta huruf. Kaum tani buta huruf yang tertindas dan terbenam dalam budaya bisu, submerged in the culture of silence. Terbenam dalam budaya bisu. Tetapi kalau diberikan pendidikan dalam bentuk pendidikan yang bersifat dialog yang kritis. Dialog yang kritis. Ini macam mana nak buat ni? Kita cuma ada buku. So dia orang baca. Saya fikir selain daripada disuruh baca, harus ada satu program membaca dan diikuti dengan dialog kritis. Dan kata kritis itu saya garis bawahi. Supaya dia mendapat kesadaran kritis, ini yang disebut dalam istilah Paulo Freire sebagai conscientization, kesadaran yang kritis. Sehingga orang yang tadinya buta huruf, tertindas, terbenam dalam budaya bisu, hasil dialog kritis ini yang mengajak mereka berpikir, mereka akan menyadari alam dan dunia masyarakat di kelilingnya. Apa yang kena, apa yang tak kena, dia mulai sadar. Dan ini pemikiran Paulo Freire yang seperti itu digabungkan, dipadukan dengan pemikiran Al-Kawakibi yang juga salah satu karya yang dihadam oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukunya yang berjudul Tabaa' al-Istibdad, yang terjemahan Inggrisnya The Nature of Tyranny atau yang seumpamanya. Saya tak pasti. Yang saya tahu karya asli bahasa Arabnya Tabaa' al-Istibdad.
Al-Kawakibi menyorot masyarakat Islam zaman gerakan islah awal abad 20 atau akhir abad 19. Umat Islam yang rata-rata ditindas oleh pemerintah masing-masing dan hanya dijadikan masa riuh rendah, hanya untuk diarah, diperintah, dikerah, kemudian kena marah-marah. Itulah kerja rakyat. Diarah, diperintah, dikerah, kemudian kena marah-marah. Al-Kawakibi menyebut rakyat yang seperti itu kamasadil kalb, seperti anjing katanya. Yang sangat setia, disuruh mengerjakan apapun dia mau. Dan dia cukup setia. Dan upahnya cuma dapat tulang. Dagingnya, dagingnya dikebas oleh yang atas. Sampai kepada rakyat tinggal tulang. Itu pun bukan main bangganya. Ya, dapat tulang. Jadi solutionnya sama. Solution Paulo Freire dengan solution Al-Kawakibi sama, yaitu pendidikan ilmu yang menyadarkan. Kata menyadarkan itu saya garis bawahi, ilmu yang menyadarkan. Sebab tidak semua ilmu menyadarkan barangkali. Ya. Ilmu yang menyadarkan, sehingga dengan kesadaran keilmuannya itu dia mulai tahu banyak yang tak kena di dunia sekelilingnya, banyak yang tak kena dalam kehidupannya, yang selama ini dia tidak tahu. Selama ini dia tidak tahu bahwa Waalaikumsalam ahlan sahlan, banyak yang tak kena dalam kehidupan. Bila disebut itu tak kena, dia pun heran, apa yang tak kena? Huh? What's wrong with it? Itu salah, ini salah. Dia tak boleh terima apa yang salah. Orang Perak kata, apa salahnya? Dengan ilmu yang menyadarkan, baru dia tahu banyak yang tak kena. Dan dia merasa terangsang untuk memperbaikinya. Ilmu yang menyadarkan, sehingga dia dapat merasa sakitnya penindasan. Alam al-istibdad. Alam itu kesakitan. Selama ini dia ditindas, tetapi dia tidak merasa sakitnya ditindas. Karena dia sudah terbius dalam penindasan. Ditipu, dia tak rasa sakit ditipu. Ya. Dibohongi, dia tak rasa sakit dibohongi. Diperbodoh, dia tak sakit diperbodoh. Karena dia sudah terbius dalam pembodohan dan penindasan dan sebagainya. Jadi ilmu yang menyadarkan sehingga mereka dapat merasakan sakitnya ditindas, sakitnya ditipu, sakitnya dibohongi. Ya. Ada orang baca surat khabar, ya, merasa sakit. Baca surat khabar tu dia rasa sakit karena dia tahu bohong. Ya, karena dia tahu pembohongan yang dipaparkan dalam surat khabar, sebahagian surat khabar tentunya. Tapi banyak orang yang ketagihan membaca
surat khabar yang seperti itu. Saya sudah berpuluh tahun tak beli surat khabar. Surat khabar tertentu lah, yang dulu saya langgan. Waktu itu saya belum rasa sakitnya ditipu dan dibohongi. Saya juga datang dari masyarakat yang seperti itu, yang tak sakit dibohongi, tak sakit ditipu. Kemudian baru rasa sakit. Ini bohong nih, 50.000, dia tulis 5.000 aja. Kan sakit dibohongi, kan itu sudah puluhan tahun tak beli surat khabar. Jadi saya nak beritahu secara tidak langsung bahwa ada dalam dunia ini Profesor Ajung yang tak baca surat khabar. Jadi tidak aib tak baca surat khabar tertentu itu. Jadi saudara sekalian, karena itu ada satu masalah dalam gerakan kempen membaca dan dalam membina budaya membaca dan budaya ilmu. Ialah soal pemilihan buku-buku yang nak dimasyarakatkan. Ya. Harus dipilih buku-buku yang memberikan ilmu yang menyadarkan itu. Ya. Jadi kalau rakyat pandai baca pun, kalau salah baca, nak buat apa? Memilih bahan-bahan bacaan yang mengandungi ilmu yang menyadarkan itu. Sebenarnya banyak karya-karya yang baik-baik. Ya, tapi gagal dimasyarakatkan message dan wisdom yang terkandung di dalamnya. Katakanlah karya-karya agung, warisan kepujanggaan bangsa kita sendiri, seperti sejarah Melayu misalnya. Ya. Satu yang aib, ya, cendekiawan Melayu tak dapat mengapresiasi karya agung bangsanya, yaitu seperti sejarah Melayu misalnya. Satu yang aib. Kalau ya, dia hanya menganggap sejarah Melayu itu tayul, rubbish. Ya. Tapi yang sebenarnya dia gagal menangkap message kepujanggaan di dalamnya. Gagal menangkap wisdom kepujanggaan yang terkandung dalam buku seperti sejarah Melayu itu. Sulalatus Salatin. Mungkin sebahagian daripada faktornya itu adalah kelemahan pendidikan sastra di sekolah-sekolah. Jadi cikgu-cikgu yang mengajar sastra ini gagal ya, menyerlahkan keindahan dan ketajaman message dan ketajaman wisdom dalam karya-karya ini. Ya, ini sangat disayangkan. Apalagi zaman sekarang. Ilmu-ilmu yang bersangkut dengan sejarah, sastra, ini diremehkan. Yang penting apa? Oh, yang penting science, technology, English, mathematics. Sejarah, sastra, bahasa, kebudayaan ini diremehkan. Walhal yang memanusiakan manusia itu adalah ilmu-ilmu seperti ya, ilmu agama, ilmu sastra. Ini yang memperhalus kemanusiaan. Pendidikan seni
Ini yang memperhalus kemanusiaan. Tapi ini diremehkan. Yang penting sains, teknologi, matematik. Saya tidak menafikan pentingnya ilmu-ilmu ini semua. Kita sangat berbahagia dengan hasil ciptaan sains, teknologi ini. Kita menikmati kehidupan yang serba selesa hasil sains teknologi. Tapi kadang-kadang ada ketidakadilan dalam melayani pelajar-pelajar. Apabila mereka dipaksa untuk excellence dalam bidang yang mereka tidak berbakat. Bakat mereka di sastra misalnya. Bakat mereka di sejarah. Tapi ilmu-ilmu ini diremehkan dan mereka dipaksa cemerlang dalam sains atau matematik. Di hadapan kita tokoh matematik Profesor Syahrir. Mudah-mudahan beliau bersetuju dengan saya. Mudah-mudahan bahwa jangan paksa orang cemerlang dalam matematik kalau dia memang tidak berbakat dalam matematik, bakatnya di bidang lain. Bena dia di bidang lain yang dia berbakat itu. Ya, saya baru membaca sebuah buku yang saya pesan. Saya pesan, Pak, buku itu tak ada di kedai-kedai di Malaysia ini. Buku itu bertajuk The Math Myth, Metos Matematik, yang ditulis oleh seorang profesor matematik. Dia sendiri tidak setuju kalau orang dipaksa-paksa cemerlang dalam matematik. Kalau memang dia tak, yang saya bersusah payah memesan buku itu yang mahal harganya dari luar negara sebab di Konia tak ada. Itu pasal pesan. Pasal apa yang saya bersusah payah memesan buku Math Myth ini, Metos Matematik nih, sebab saya lemah matematik. Jadi semacam nak membela diri lah dengan buku itu. Dan beliau mengatakan dalam buku itu bahwa karena memaksa orang cemerlang dalam matematik, mencapai grade tertentu dalam matematik, peratusan pelajar-pelajar di Amerika yang tak masuk universiti naik begitu tinggi. Maknanya drop out, menambah drop out karena kegagalan mencapai standar tertentu dalam matematik. Walhal dalam kehidupan harian kita kan tak banyak pakai matematik, ya. Dari kecil sampai setua ini yang dipakai hari-hari tolak campur darab bagi, itu aja, ya. Tak pernah pakai sin, cosine, tangent segala macam, ya. Yang berbakat itu harus diberikan peluang jadi ahli matematik yang sebaik-baiknya, yang terbaik, seperti yang pernah dikeluarkan dalam tamadun Islam. Kembali kepada persoalan kegagalan menangkap wisdom. Sebenarnya karya agung, baik karya agung Melayu maupun karya agung Barat misalnya, itu mengandungi wisdom, kepujanggaan yang harus direnung dan dinikmati. Anwar Ibrahim sekali lagi, dia membaca karya-karya agung dari segala penjuru dunia,
Ya. Ya. Kalau buku Harold Bloom, ya, The Western Canon, itu memang dia baca betul. The Western Canon, Harold Bloom. Ketika di penjara, entah berapa kali dia khatam Shakespeare. Jadi dia manusia yang luar biasa. Dia membaca buku dari berbagai bidang, dan dia tahu otoriti bidang tertentu. Ya. Dalam bidang pendidikan saya dah sebut, dia baca Paulo Freire itu tahun 70-an. Ya. Kemudian sekarang baru banyak orang mulai bicara semula soal gagasan Paulo Freire. Tahun 70-an juga, ya, beliau menyarankan agar dibaca buku Gunnar Myrdal, Asian Drama. Ya. Saya ketika itu heran, apa pentingnya buku Gunnar Myrdal yang berjudul Asian Drama itu. Ya. Rupa-rupanya buku itu adalah sebuah karya ensiklopedik. Ya. Gunnar Myrdal adalah profesor dari Stockholm, seorang pakar kemiskinan, poverty. Menulis 3 jilid buku tentang kemiskinan di Asia Selatan. Jadi boleh dianggap karyanya itu sebagai karya ensiklopedik tentang kemiskinan tahun 70-an itu. Itu yang dibacanya 3 jilid. Saya tak berdaya membaca sampai 3 jilid. Yang saya baca versi ringkasannya, average version 1 jilid. Itu pun dah mujo jumpa ringkasan itu. Kalau nak harap yang 3 jilid tu, sebab ketika itu dia sedang berbicara soal kemiskinan. Ya, jadi bila beliau berbicara soal kemiskinan, ada sandaran keilmuan yang kuat. Bila beliau berbicara soal keadilan, ya, beliau berasas kepada ilmu. Selain buku Social Justice ini Islam oleh Said Qutb yang diperkenalkan tahun 70-an. Ya, Social Justice, Al-Adalatul Ijtimaiyah fil Islam, Social Justice in Islam. Kami mengenal buku itu terjemahan Inggrisnya dulu sebelum tahu karya asal Arabnya, dan yang memperkenalkan itu Anwar Ibrahim. Ya, Anwar Ibrahim yang memperkenalkan buku Social Justice in Islam. Jadi ustadz-ustadz nih, ya, tak tahu ada buku Al-Adalatul Ijtimaiyah fil Islam oleh Said Qutb. Hanya disadarkan bila Anwar Ibrahim, ya, mempromosikan buku Al-Adalat, Social Justice in Islam. Hinggalah sekarang saya baca tulisannya yang mutaakhir tentang Muslim Demokrat. Kertas konsep tentang Muslim Demokrat saya baca, dan dia dalam tulisannya itu, ya, mengulas buku terkini yang paling berotoriti tentang justice, yaitu The Principles of Justice oleh Rawls. R-A-W-L-S. Itu kan karya terpenting tentang justice, tentang keadilan yang terkini, yang kemas kini, yang ditulis oleh seorang profesor dari Harvard. Artinya dia mengikuti perkembangan pemikiran tentang justice itu, ya, dari awal hinggalah yang terkini. Dan saya percaya beliau juga
sudah membaca buku The Idea of Justice oleh Amartya Sen, Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi. The Idea of Justice yang mengulas buku tentang keadilan yang ditulis oleh Rawls. Jadi menangkap message karya-karya agung sejarah Melayu, hikayat Hang Tuah. Dulu-dulu masa tingkatan 6 rasanya. Masa saya tingkatan, saya tak pernah masuk tingkatan 6. Belajar sendiri je. Private candidate. Jadi cikgu, mana masuk kelas. Teksnya waktu itu untuk sastra tu Hang Tuah, kayak Hang Tuah, Kasim Ahmad. Ridwan, Prof. Ridwan buku itu kan? Hang Tuah ya? Lebih kurang lah, tapi saya dulu lagi rasanya. Dah hujung lah. Bila rasa payah nak tidur, baca buku tu. Tak lama jalan lah. Jadi begitukah belajar sastra? Sekarang saya terfikir, begitukah kita belajar sastra? Walau message-nya itu, ya, Hang Tuah, ya, anak seorang pekedai, orang biasa. Hang Tuah itu kan dari orang biasa, orang awam, ya, yang kemudian terangkat menjadi Laksmana. Apakah Hang Tuah itu factual atau mitos? Ini perbahasan ahli-ahli akademik yang menolak wujud Hang Tuah ini siapa, Bro? Profesor Adam. Ya. Saya pikir kalau penjelasan saya begini, ada dua Hang Tuah. Hang Tuah dalam sejarah, Hang Tuah dalam sastra. Hang Tuah dalam sejarah mungkin ada, tapi mungkin tak sebesar seperti dalam sastra. Kalau dalam sastra, Hang Tuah itu dah jadi manusia super. So dalam sastra tak tertakluk kepada fakta-fakta itu tak. Jadi bagi saya yang kita bicarakan ini Hang Tuah dalam sastra. Yang begitu hebat itu, yang menipu pahlawan Jawa. Orang Jawa sangat tersinggung tuh bila dipaparkan sejarah macam mana. Kan di Jawa orang Jawa buat trik, bagi dia minum banyak-banyak, bagi dia mabuk. Nanti bila dia dah mabuk tu baru kita tikam. Kalau ditikam waktu sadar, payah. Bagi dia mabuk, nanti kita tikam. Rupanya wira Melayu ini minum banyak pun tak mabuk. Tapi bukan itu wisdomnya, bukan di situ. Yang saya nak bicarakan wisdomnya ini ialah bagaimana pengarang hikayat ini membawa satu message kepada orang awam, orang kecil-kecil ini, bahwa kamu, ya orang kecil, anak orang awam, boleh menjadi orang besar. Ya. Jadi social mobility ke atasnya itu, ya, pada zaman ya, sesudah Islam, ya, zaman sesudah Islam, mobility sosial dalam bentuk yang vertikal, yang itu boleh berlaku. Terutama sekali para ulama. Ulama ini asalnya orang awam juga, tapi bila jadi ulama dia terangkat statusnya. Itu zaman Islam yang berperanan begitu. Hang Tuah juga begitu, boleh terangkat dari anak-anak orang awam, pembelah kayu, pekedai runcit,
ya, jadi Laksamana. Laksamana adalah orang paling kuat dalam kerajaan Melaka. Dalam kerajaan Melaka, sebuah kerajaan maritim, ya, sebuah kuasa kelautan, yang paling berkuasa adalah Laksamana. Dia jaga lautan, daratannya banyak mana? Daratannya kan tak banyak. Kepulauan Melayu ini daratannya tak banyak, lautnya yang banyak. Nah, karena itu Melayu menyebut dunianya ini, tanah airnya ini sebagai tanah air. Tanah dan air. Kalau harapkan tanah tak banyak mana. Ya, harus dengan airnya sekali gitu ya. Jadi tanah air yang tak jumpa padanannya dalam istilah-istilah luar ya. Saya cari istilah Arab untuk tanah air ini wapan. Tak ada airnya, tak ada mak. Dalam bahasa Inggris apa? Motherland, land aja, no water. Jadi yang tanah air itu Melayu. Karena itu orang Melayu kadang bangga. Daerah kita adalah daerah yang terluas. Orang Indonesia lah. Indonesia selalu bangga gitu. Negara Indonesia adalah negara terbesar di dunia jika dikira dengan lautnya sekali. Jadi yang paling berkuasa adalah Laksamana dalam kerajaan kelautan, dalam maritim, ya, kuasa maritim. Ya. Dia ditampilkan bersama dengan rakan-rakannya yang Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekyu. Ya. Persoalannya kan Hang Tuah itu seorang manusia super, ya, yang boleh melakukan segalanya sendirian. Sebagai seorang wira yang super, ya, dia boleh melakukan segalanya sendirian. Tak payah bantuan Hang Jebat, Hang Kasturi, apa gunanya hang-hang ini semua? Dia boleh buat sendirian. Tapi kenapa? Kenapa pengarang Hikayat Hang Tuah tampilkan Hang Tuah bersama dengan sahabat-sahabat rakan-rakannya hang-hang yang lain? Ini idea kebujanggaan, wisdom kebujanggaan Melayu yang nak menyarankan bahwa ya, one man show is not the Malay way of doing things. Cara bekerja orang Melayu bukan one man show. Kalau one man show cukup Hang Tuah saja, yang lain itu tak ada, tak apa. Tapi ditampilkan sepasukan gitu. Jadi artinya cara bekerja orang Melayu ini ialah kerja berpasukan, teamwork. Ya. Saya banyak sekali kalau nak dikisahkan ini semua. Yang penting kita membaca bukan cuma yang tersurat, tapi yang tersirat. Untuk menangkap wisdom kebujanggaan. Ya, wisdom itu, apa makna wisdom? Nah, wisdom itu setingkat lebih tinggi dari ilmu. Di bawah sekali itu data, maklumat, ilmu, kemudian baru wisdom, hikmah. Nak menangkap hikmah, ya, wisdom. Wisdom seperti, ataupun kata hikmah seperti yang dihuraikan oleh Harun Yahya. Saya pilih yang paling mudah aja. Kupasan Harun Yahya ini mudah. Jadi saya pilih yang itu. Bahwa yang namanya wisdom itu adalah kefahaman tentang sesuatu dengan mendalam
hingga ke lapisan yang terdalam. The core of things. Memahami sesuatu bukan hanya pada kulit, ya, tapi sampai kepada intinya. Ya. Memahami sesuatu hingga the core of things. Itu yang namanya hikmah atau wisdom. Jadi untuk itu harus mampu membaca yang tersirat selain daripada yang tersurat. Dan saya sangat berbahagia sekali, ya, bila saya menemukan satu kata-kata warisan orang Minangkabau tentang pesan supaya jangan hanya baca yang tersurat, tapi baca juga yang tersirat. Orang Minangkabau punya ungkapan khusus tentang itu. Jangan tasure saja dibaca, nan tasire, ya, dibaca juga. Minta maaf, tajwidnya tidak tepat. Ya. Jawa baca Minang ni saya juga. Ya. Tapi kalau salah pun tak berdosa. Jangan tasure, tasure itu tersurat. Jangan tasure saja dibaca, nan tasire dibaca juga. Jangan yang tersurat saja dibaca, yang tersirat juga harus dibaca. Jangan tasure saja dibaca, nan tasire dibaca juga. Jangan yang tersurat sahaja yang dibaca, yang tersirat juga dibaca. Don't just read what is written, read what is implied as well. And it suggests that it is necessary to look beyond outward appearances or first impression. Ya, jangan cuma first impression. First impression belum tentu betul. Ya. Renung lebih jauh lagi. Gitu ya. Jadi Melayu punya apa? Pandangan, ya, pendirian seperti itu. Jadi karena itu, kalau membaca sejarah Melayu misalnya, harus mampu baca yang tersirat. Katakanlah dalam peristiwa peminangan Putri Gunung Ledang oleh Sultan Melaka. Ustaz-ustaz baca ini tahyul di mana ada. Ya, khurafat bid'ah. Tapi ada wisdom kebujanggaan yang harus ditangkap berdasarkan apa, yang tersurat, ya, untuk menangkap yang tersirat. Jadi mengapa timbul isu peminangan Putri Gunung Ledang? Isunya ialah karena Raja Melaka ketika itu tak mau sama dengan orang lain, dengan raja-raja lain. Dia mau yang terhebat di dunia, gitu ya. Ditawari putri itu, putri ini, kalau cuma putri itu ya sama aja dengan raja-raja lain. Dia nak kawin dengan putri yang luar biasa, gitu. Maknanya bukan cuma dalam soal beristri, dalam soal-soal lain pun, ya, dia mau yang terunggul di dunia.
Jadi dia nak pinanglah putri Gunung Ledang yang luar biasa itu. Nah, yang itu okey. Diantar utusan meminang, maka putri Gunung Ledang menyatakan kesediaannya menjadi permaisuri Melaka dengan syarat ini, hantaran yang harus dipenuhi. Satu senarai hantaran. Ya, apa hantarannya? Apa 7 dulang gitulah. Ya, hati nyamuk, 7 dulang, air mata rakyat Melaka, 7 tempayan, air pinang muda 7 tempayan, segala macam lah. Dan yang akhir sekali kemudian jambatan, benakan jambatan apa? Jambatan emas ya. Jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang. Dan akhir sekali darah putra Sultan Melaka semangkuk. Tak banyak, semangkuk aja. Yang tadi 7 dulang semua. 7 tempayan, 7 dulang. Semua okey. Semua disanggupinya. Dia sign semua tu. Kecuali yang ini satu nih. Semangkuk darah Raja Ahmad ni. Yang itu dia tak sanggup. Maknanya mesej yang nak dihantar kepada kita ialah inilah penguasa yang membawa kehancuran bangsa dan negara. Apabila dia ingin bermewah-mewah, menyanggupi semua permintaan untuk kerana nafsu dan cuma gagalnya itu ialah kerana tak sanggup menumpahkan darah putranya sendiri. Yang lain semua disetujui. Tapi kalau terkena batang tubuhnya sendiri, anak pinaknya, dia tak sanggup. Air mata rakyat berapa tempayan? 7 tempayan. 50 tempayan dia boleh bagi. Tapi jangan anak dia. Ini cara berfikir. Takdirnya jadi jambatan dari Melaka ke Gunung Ledang. Itu kan jadi jambatan termahal dan terpanjang di dunia. Kalau jadilah, tapi tak jadi. Selain itu, Tun Sri Lanang memilih seorang perempuan untuk membawa mesej mengajar raja. Selama ini apa kemahuan raja tercapai? Kali ini kemahuan raja tergendala, gagal, dan yang menggagalkan itu seorang wanita. Artinya yang boleh hajar raja macam itu tu seorang perempuan. Bukan pahlawan, bukan panglima, bukan Laksmana, bukan hang tua, tapi seorang perempuan. Artinya di sini tersirat mesej pemberdayaan kaum wanita. Idea pemberdayaan, idea woman empowerment sudah ada pada pujangga Melayu abad ke-16. Karena itu dipilih seorang perempuan untuk
mengajar raja yang bernapsu besar seperti itu. Jadi saudara sekalian, saya rasa puas dapat bersama-sama dengan Anda sekalian pagi ini. Terima kasih. Dan sama-samalah kita memikirkan apa lagi yang boleh kita lakukan bersama. Ide dan perpustakaan ya, agar misi pencerdasan rakyat terlaksana, menepati pesan orang tua-tua, jangan tasuge sajo dibaco, nantasige dipaco juo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.